Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu 17 Juli. Kita akan bahas bersama dari diary nomor 1632. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1632. Kerinduan hatiku sedemikian besar dan tak terselami, sehingga tidak suatu pun dapat memenuhi lubuk hatiku. Bahkan barang-barang paling indah dari seluruh dunia pun tidak akan dapat sesaat pun menggantikan dikau. Dengan sekilas, aku menjelajah seluruh dunia dan aku tidak menemukan cinta seperti cinta di hatiku. Ketika itu aku menjelajah dunia abadi, sebab dunia ini terlalu kecil bagiku. Hatiku mendambakan cinta dari Dia yang tak dapat mati. Hatiku merasakan bahwa aku ini anak raja yang berada di tempat pembuangan, di suatu tanah asing. Aku tahu bahwa rumahku adalah istana surgawi. Hanya di sana aku akan merasa berada di tanah airku sendiri. Engkau sendiri telah menarik jiwaku kepadamu, oh Tuhan. Oh sabda kekal, Engkau sendiri telah merunduk kepadaku sambil memberi jiwaku pengertian yang lebih dalam tentang Engkau. Sungguh agung misteri cinta yang mendorong Engkau menciptakan aku. Cinta yang murni telah membuat aku kuat dan berani. Aku tidak takut baik terhadap serafim maupun terhadap kerubim yang berdiri dengan pedang di tangan. Aku melintas dengan tenang sementara yang lain dengan gemetar. Sebab tidak suatu pun perlu ditakutkan kalau aku dituntun oleh cinta. Tiba-tiba tatapan jiwaku berpaut padamu. Oh Tuhan Yesus Kristus yang terentang di kayu salib. Inilah kasihku. Bersama Dia, aku akan beristirahat dalam kuburku. Inilah mempelaiku, Tuhan dan Allahku yang tak terselami. 1632. Kerinduan hatiku sedemikian besar, tak terselami. Tidak suatu pun dapat memenuhi lubuk hatiku. Apa juga gak bisa menggantikan kerinduannya Suster Faustina. Di situ dikatakan termasuk barang-barang paling indah di dunia pun gak bisa menggantikan kerinduan Suster Faustina. Tidak dapat menggantikan engkau. Hatiku mendambakan cinta dari Dia yang tak dapat mati. Aku merasa aku ini anak raja yang ada di tempat pembuangan di tanah asing. Dia anak raja, tapi kok dia ada di tanah pembuangan, ada di tanah asing, ada di tempat pembuangan. Karena dia tahu, dia sebagai anak raja, rumahku adalah istana surgawi. Itu tanah airku di sana, ya. Sungguh agung misteri cinta yang mendorong engkau menciptakan aku. Faustina memuji Tuhan, sungguh agung misteri cinta yang mendorong engkau menciptakan aku. Nah, kita lihat contohnya dari Suster Faustina ya. Suster Faustina itu anak ketiga dari 10 bersaudara.
Mamahnya 9 tahun menikah, tapi belum punya anak. Akhirnya lahirlah anak pertama dan anak yang kedua dengan susah payah, dengan resiko mamahnya bisa meninggal. Terjadi mujizat. Anak ketiga yaitu Helena, yaitu Suster Faustina, lahir dengan sangat lancar. Dan mamahnya bilang, anak ketiga ini memberkati rahimku. Sehingga anak keempat, 5 terus sampai 10 semua dilahirkan dengan sangat lancar. Kedua, dia juga merasa diberkati Tuhan pada waktu dia memberi makan sapi ke ladang, ke rerumputan. Dia bawa 3 sapi hanya dengan 1 tali. Orang dewasa 1 sapi 1 tali pun nggak bisa. Tapi di situ Suster Faustina bisa lakukan itu, ya. Karena apa? Karena dia punya niat baik. Dia nggak mau ganggu orang sekitarnya, anggota keluarganya. Jadi pagi-pagi sekali dia keluar rumah, tidak mau membangunkan anggota keluarga yang lain dengan cara jendela sudah dibuka dari malam hari. Jadi nggak ada bunyi jendela dibuka waktu dia pergi keluar. Terjadi mujizat, ya. Yang ketiga, masuk biara. Masuk biara dengan susah payah masuk, udah masuk 3 minggu kemudian dia mau keluar. Karena nggak sesuai. Kok biaranya kayak gini? Padahal dia berharap sebagai biarawati yang kontemplatif, yang berdoa banyak. Sedangkan dia masuk ke kongregasi yang melayani para wanita, para gadis yang hidupnya nggak benar, harus direhabilitasi. Tapi di situ dia ketemu Yesus. Yesus bilang, kamu nggak boleh keluar dari biara ini. Karena melalui engkau, aku akan memberikan banyak rahmat. Itu ada misteri cinta di sana, ya. Tuhan mengasihi kita semua, manusia berdosa, orang-orang yang ada di sana. Tapi rahmat itu harus disalurkan, dan rahmat itu disalurkan melalui Suster Faustina. Yang keempat, ya, kenapa sampai Suster Faustina bilang bahwa sungguh agung misteri cinta yang mendorong engkau menciptakan aku. Karena melalui Suster Faustina kita jadi tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Kita jadi tahu tentang kongregasi yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan mendirikan kongregasi baru, tapi adalah kongregasi dari kerasulan awam. Di dalam devosi kerahiman ilahi yang harus lebih banyak bekerja adalah kaum awam. Bukan harus mengandalkan lagi para imam, para biarawan, biarawati. Kita awam yang harusnya bergerak. Dengan adanya Suster Faustina, kita juga jadi tahu diary. Tahu buku ini. Kalau enggak, percakapan antara Suster Faustina dan Yesus, hanya mereka berdua yang tahu. Kita nggak tahu. Padahal begitu banyak janji-janji, pengharapan, penghiburan yang Tuhan Yesus ceritakan untuk kita semua. Diary ini juga bisa terjadi karena Suster Faustina itu dikasih Bapa pengakuan, dikasih lihat oleh Tuhan Yesus sebelum dia ketemu dengan Bapa pengakuannya 2 kali. Dan waktu dia ketemu, oh ini Bapa pengakuan yang dari Yesus. Jadi dia bercerita, semuanya dia ceritakan. Sampai Bapa pengakuan itu bilang, aduh banyak sekali ceritanya, udah kalau gitu lain kali kamu tulis. Kamu tulis di buku, baru nanti kasih saya. Itulah salah satu cara dia mengaku dosa. Jadi bukan ngaku dosa-dosa, tapi bercerita apa yang dia alami, apa yang Yesus minta, termasuk minta supaya gambar ini dilukis, ya. Itu semua dia ceritakan ke Bapa pengakuan, sehingga ada diary ini. Jadi Pastor Sopocko juga jasanya besar sekali. Karena permintaan Pastor Sopocko lah, maka ada diary ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, Bapak, dan Ibu? Apakah kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita? Itu refleksi ke diri kita masing-masing. Karena ada yang, aduh Tuhan, kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Keluarga broken home, keluarga miskin, yang susah hidupnya. Kok keluarga yang single parent? Atau ya banyak keluhan. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina.
dia juga hidup dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan cuma punya baju bagus satu untuk yang layak dipakai ke gereja, sehingga dia harus bergantian dengan saudara-saudaranya yang lain. Akibatnya apa? Kalau nggak punya baju yang layak, dia nggak bisa ke gereja. Jadi miskin itu Suster Faustina juga alami. Tapi di sini dia katakan, sungguh agung misteri cinta. Karena dia sangat yakin dia diciptakan oleh Tuhan berdasarkan cintanya Tuhan. Yang mendorong engkau menciptakan aku. Tuhan juga menciptakan saya dengan misteri cinta. Saya sampai sekarang dengan iman yang jatuh bangun, tapi saya harus punya iman. Sama seperti yang Suster Faustina sudah ajarkan. Tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakutkan kalau aku dituntun oleh cinta. Tuhan itu adalah kasih. Dan kalau kita dituntun oleh kasih, kita hidup berdasarkan kasih, kita dituntun oleh Tuhan. Dan artinya nggak ada yang perlu ditakutkan. Bersandar pada kasih, bersandar pada Tuhan. Lanjut ya. Cinta yang murni telah membuat aku kuat dan berani. Tidak suatu pun perlu ditakutkan kalau aku dituntun oleh cinta. Itu seperti yang Suster Faustina katakan ya. Tiba-tiba tatapan jiwaku berpaut padamu, oh Yesus yang terentang di kayu salib. Inilah kasihku. Bersama Dia aku akan istirahat dalam kuburku. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan, dia akan beristirahat dalam kuburnya dia, artinya dia enggak berpikir diri dia sendiri, dia selesaikan semuanya, dia hanya fokus kepada Tuhan. Dan inilah mempelaiku, Tuhan dan Allahku yang tidak terselami. Tiba-tiba tatapan jiwaku berpaut padamu, oh Yesus yang terrentang di kayu salib. Kita juga bisa ya, lagi doa, lagi hening, lagi meditasi, tiba-tiba kebayang Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Bisa juga lagi membayangkan Yesus, dia lagi berdiri di depan pintu. Bisa juga gambaran Yesus yang sedang meredakan badai, ya. Tapi di sini Suster Faustina katakan, tiba-tiba tatapan jiwaku berpaut padamu, oh Yesus yang terentang di kayu salib. Jadi bicara tentang Yesus yang menderita. Apa yang ada di pikiran kita sesaat pada waktu kita ngebayangin Yesus ada di kayu salib? Kalau kita lihat Yesus yang ada di salib, apa yang spontan keluar dari pikiran kita? Kasihan? Oh, akhirnya perjalanannya berhenti di salib? Betul nggak ya dia putra Allah? Kok dia disalib? Apakah benar dia menderita untuk saya? Dia kan anak Tuhan. Kenapa dia nggak bela diri? Mana tuh murid-muridnya yang setia? Satu juga nggak ada yang bela dia. Atau begitu lihat Yesus disalib, dalam hati langsung bilang bahwa dia penyelamat saya. Dia mau berkorban untuk saya. Kalau itu yang dipikirkan, dia penyelamat saya, dia mau berkorban mati untuk saya, dia mau disalib untuk selamatkan saya. Apa next step saya? What is our next step? Apa next step saya? Kalau buat Faustina, inilah kasihku. Inilah mempelaiku. Ini menjadi renungan kita semua ya. Dengan melihat Yesus disalib, spontan apa yang keluar dari hati kita? Aduh, kasihan. Enggak, dia udah gak disalib sekarang. Atau apa? Dan setelah itu, kalau kita percaya Tuhan berkorban untuk kita, dia penyelamat saya, dia
mengangkat saya menjadi anak, bukan sebagai orang yang terus-terus berdosa. Terus apa next step kita? Apa yang harus kita lakukan? Itu ajakan saya hari ini. Silahkan Bapak Ibu merenung, terutama nanti jam 3 petang, jam 3 sore, masuk ke jam kerahiman. Bayangkan Yesus yang ada di salib, kita ada di kaki salib. Apa yang kita mau ungkapkan dengan Yesus ada di hadapan kita, ada di salib? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa ikut dalam mendalami sengsara Tuhan, seperti yang Suster Faustina alami. Pandangan matanya melihat bertemu dengan Yesus yang ada di salib. Pimpin kami dalam jam kerahiman nanti Tuhan, agar kami juga bisa memandang Yesus yang ada di salib, dan jamahlah hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami bisa menghayati, merasakan, memeditasi peristiwa tersebut. Yesus ada di atas salib. Apa yang harus kami lakukan, apa reaksi kami, apa pendapat kami, apa yang kami dapatkan Tuhan, dan pimpin juga kami semua untuk kami melakukan langkah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berkati kami, pelihara kami, bimbing kami. Karena kami ingin semakin dekat mengenal Engkau. Kami ingin semakin menggali rahmat ilahi yang berasal daripada-Mu. Dan jam kerahiman adalah jam yang disediakan oleh Yesus Putra-Mu sendiri untuk kami masuk ke dalam sengsaranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.